Adam dan Hawa mulai mendengarkan perkataan iblis. Keikhlasan tiada lain adalah kegiatan yang Rasanya dilakukan memang lezat hingga keduanya Tapi lupa. sesungguhnya ia bagai binatang. Dan saat itu ia merasa nyawanya sudah sampai. Yang lain berpikir ia hanya bagian dari dongeng. Sherlock Holmes, A Study in Scarlet, Penelusuran Benang Merah, karya Sir Arthur Conan Doyle. Bagian 2, Tanah Orang Suci. Bab 6, lanjutan catatan harian Dr. John H. Watson. Perlawanan hebat yang dilakukan tawanan kami ketika hendak ditangkap tampaknya tidak serta-merta membuat sikapnya juga brutal terhadap kami. Setelah menyadari dirinya tidak berdaya, pria itu malah tersenyum sopan dan mengatakan semoga tak ada yang terluka di antara kami. "Kurasa kau akan membawaku ke kantor polisi," katanya kepada Sherlock Holmes. "Keretaku ada di bawah. Kalau kau melepaskan ikatanku, aku bisa berjalan sendiri. Tubuhku tidak seringan dulu." Gregson dan Lestrade bertukar pandang, seakan-akan mereka menganggap permintaan ini sebagai sangat lancang. Tapi Holmes seketika mempercayai kata-kata tawanan tersebut dan melepaskan handuk yang mengikat pergelangan kakinya. Pria itu lalu bangkit dan meregangkan kaki. Sepertinya ia ingin memastikan keduanya telah bebas lagi. Aku memperhatikannya dan berpikir, jarang sekali aku melihat pria sekekar ini. Wajah yang coklat akibat terbakar matahari memancarkan ekspresi kebulatan tekad serta semangat yang sama tangguhnya dengan kekuatan fisiknya. "Kalau ada lowongan untuk kepala polisi, kurasa kau orang yang tepat untuk mengisinya," ujar Jefferson Hope menatap Holmes dengan kekaguman yang tidak ditutup-tutupi. "Caramu mengikuti jejakku benar-benar hebat, sangat hati-hati." "Sebaiknya kalian ikut denganku," kata Holmes kepada kedua detektif. "Aku bisa mengemudi," ujar Lestrade. "Bagus, Gregson bisa menemaniku di dalam kereta. Kau juga, dokter. Kau berminat pada kasus ini, dan mungkin sebaiknya kau terus mengikutinya bersama kami." Dengan senang hati ku terima tawaran temanku, dan kami semua turun bersama-sama. Tawanan kami tidak berusaha melarikan diri. Dengan tenang, ia melangkah ke dalam keretanya, dan kami mengikutinya. Lestrade naik ke tempat kusir, melecut kuda-kuda, dan membawa kami ke tujuan dalam waktu singkat. Di kantor polisi, kami diantar ke sebuah ruangan kecil, dan seorang inspektur mencatat nama serta alamat pria yang kami kenai tuduhan pembunuhan tersebut. "Tersangka akan dihadapkan ke pengadilan dalam waktu seminggu," kata inspektur berwajah kaku yang menjalankan tugasnya bagaikan mesin itu. "Nah, Mr. Jefferson Hope, ada yang ingin Anda katakan? Harus saya peringatkan bahwa kata-kata Anda akan dicatat dan mungkin akan digunakan untuk memberatkan tuduhan terhadap Anda." "Ada banyak yang ingin kukatakan," ujar Hope perlahan-lahan. "Aku ingin menceritakan semuanya kepada kalian." "Apa tidak lebih baik menunggu sidang?" tanya inspektur. "Aku mungkin tidak akan pernah disidang," jawab Hope. "Kalian tidak perlu seterkejut itu. Aku tidak berpikir untuk bunuh diri. Kau seorang dokter?" Ia mengalihkan tatapannya yang tajam kepadaku saat mengajukan pertanyaan itu. "Ya, benar," jawabku. "Letakkan tanganmu di sini," katanya sambil tersenyum memberi isyarat dengan tangan terborgol ke dadanya. Kupenuhi permintaannya dan seketika menyadari detak serta keributan hebat yang berlangsung di dalamnya. Dinding-dinding dadanya bagai bergetar dan terguncang, sebagaimana bangunan rapuh yang di dalamnya terdapat mesin yang kuat. Dalam kesunyian ruangan, aku bisa mendengar dengungan tertahan yang berasal dari sumber yang sama. "Astaga, kau menderita aneurisme aorta." "Itu istilah kedokterannya," kata Hope tenang. "Minggu lalu aku memeriksakan diri, dan dokter memberitahukan bahwa jantungku akan pecah dalam beberapa hari. Selama bertahun-tahun ini, kondisinya semakin buruk. Aku terkena penyakit ini karena terlalu lama di udara terbuka dan kekurangan makanan saat berkeliaran di pegunungan Salt Lake. Tapi aku sudah menyelesaikan pekerjaanku, dan aku tidak peduli seberapa cepat aku mati. Hanya saja, aku ingin orang-orang tahu apa yang telah kulakukan. Aku tidak ingin mereka mengingatku sebagai pembunuh biasa."
Inspektur dan kedua detektif segera mendiskusikan kemungkinan untuk mengizinkan Hope menceritakan kisahnya. "Menurut Anda, dokter, apa kondisi tersangka membahayakan?" tanya inspektur. "Hampir pasti begitu," jawabku. "Kalau begitu, jelas sudah menjadi tugas kami untuk mendengarkan pernyataan tersangka demi tegaknya keadilan," ujar inspektur. "Sir, silakan menceritakan kisah Anda, yang sekali lagi saya peringatkan akan dicatat." "Aku minta izin untuk duduk," kata Hope sambil menjatuhkan diri ke kursi. "Penyakit ini membuatku mudah lelah, apalagi setengah jam yang lalu kami baru bergumul mati-matian. Aku sudah mendekati liang kubur. Untuk apa lagi aku membohongi kalian? Percayalah bahwa setiap kata yang kuucapkan merupakan kebenaran, dan bagaimana kalian menggunakan kesaksian ini sama sekali bukan masalah bagiku." Jefferson Hope menyandar ke kursinya dan mulai ceritanya. Ia berbicara dengan tenang dan teratur, seakan-akan kejadian yang diceritakannya adalah hal yang umum terjadi. Lestrade mencatat setiap kata yang diucapkan Hope, dan aku mengutipnya untuk para pembaca. "Aku tak perlu menjelaskan panjang lebar kenapa aku membenci kedua pria itu," ujar Hope. "Cukuplah kalau kalian mengetahui bahwa mereka bertanggung jawab atas kematian 2 orang, ayah dan putrinya, dan bahwa mereka oleh karena itu sudah mengakhiri hidup mereka sendiri. Setelah sekian lama berlalu sejak kejahatan yang mereka lakukan, mustahil bagiku untuk mengalahkan mereka di pengadilan manapun. Tapi aku tahu mereka bersalah, dan aku telah membulatkan tekad untuk menjadi hakim, juri, dan algojo sekaligus. Kalian pasti juga akan berbuat begitu kalau ada keberanian dalam diri kalian, dan kalian menjadi diriku. Gadis yang kubicarakan seharusnya menikah denganku 20 tahun yang lalu, tetapi dia dipaksa untuk menikah dengan Drebber dan mati merana karenanya. Aku melepaskan cincin kawin dari jarinya setelah dia meninggal, dan bersumpah cincin itu akan menjadi benda terakhir yang dilihat Drebber sebelum mati. Bajingan itu harus tahu untuk apa dia dihukum, dan dia harus mengingat kejahatannya saat mengembuskan napas terakhirnya. Kubawa cincin itu kemana-mana, dan mengikuti Drebber serta rekannya di 2 benua hingga berhasil menyusul mereka. Mereka mengira telah berhasil membuatku kelelahan dan menghentikan perburuanku, tapi mereka sepenuhnya keliru. Jika aku meninggal besok, dan besar kemungkinannya begitu, aku akan meninggal dengan tenang sebab tugasku di dunia telah selesai. Kedua orang itu telah mati di tanganku. Tak ada lagi yang kuinginkan atau kuharapkan dalam hidup. Mereka kaya, sedangkan aku miskin. Jadi bukan hal yang mudah bagiku untuk mengikuti mereka. Sewaktu tiba di London, aku hampir tidak memiliki uang lagi, sehingga aku harus bekerja untuk menghidupi diriku. Mengemudikan kereta dan berkuda bagiku sama wajarnya seperti berjalan kaki. Maka aku pun melamar ke kantor pemilik taksi dan segera mendapat pekerjaan. Aku harus menyetorkan sejumlah uang setiap minggu kepada pemilik kereta, dan sisa perolehanku tidak banyak, tapi aku mampu mempertahankan hidup. Tugas yang paling sulit adalah mempelajari jalan-jalan yang harus kulewati, karena dari semua labirin yang pernah diciptakan, menurutku kota ini yang paling membingungkan. Tapi aku selalu membawa peta, dan sesudah mengetahui lokasi hotel-hotel serta stasiun-stasiun utama, aku bisa bekerja dengan cukup baik. Aku memerlukan beberapa waktu sebelum menemukan tempat tinggal kedua buruanku, tapi akhirnya aku mengetahui bahwa mereka tinggal di rumah kos di Camberwell. Begitu mendapatkan alamat itu, yakinlah aku bahwa mereka telah jatuh ke tanganku. Aku sudah memelihara janggut, dan tidak mungkin mereka bisa mengenaliku. Aku akan mengikuti mereka hingga mendapat kesempatan. Aku telah membulatkan tekad untuk tidak membiarkan mereka lolos lagi. Kemanapun mereka pergi di London, aku selalu mengikuti. Terkadang aku membuntuti mereka dengan kereta, di lain waktu dengan berjalan kaki. Naik kereta sebenarnya lebih baik, karena dengan begitu aku tak mungkin kehilangan jejak mereka. Aku hanya bisa menarik taksi pada pagi-pagi sekali atau larut malam, jadi aku mulai menunggak kepada majikanku. Tapi aku tidak memusingkan hal itu, sebab yang terpenting bagiku adalah menghukum kedua penjahat itu. Tapi mereka sangat cerdik. Mereka pasti sudah memperhitungkan kemungkinan akan diikuti, sehingga mereka tidak pernah keluar seorang diri, dan tidak pernah di malam hari. Selama 2 minggu aku mengikuti mereka, tak sekalipun kulihat mereka berpisah. Drebber sendiri lebih sering mabuk daripada sadar, tapi Stangerson selalu waspada. Aku terus mengawasi mereka,
tetapi sebelum juga mendapatkan kesempatan. Meskipun demikian, aku tidak patah semangat. Aku yakin waktunya hampir tiba. Satu-satunya ketakutanku adalah bahwa jantungku akan pecah sebelum tugasku selesai. Akhirnya, suatu malam ketika aku tengah menyusuri Torquay Terrace, kulihat sebuah taksi berhenti di depan rumah indekos mereka. Koper-koper dikeluarkan, dan beberapa saat kemudian mereka muncul, lalu pergi dengan taksi itu. Aku cepat-cepat membuntuti, khawatir mereka akan berpindah tempat tinggal. Mereka ternyata turun di stasiun Euston, dan kudengar mereka menanyakan kereta ke Liverpool. Petugasnya menjawab kereta itu sudah berangkat, dan kereta berikutnya baru akan berangkat beberapa jam lagi. Stangerson tampak kesal, sebaliknya driver justru kelihatan senang. Aku berada begitu dekat dengan mereka dalam keramaian, sehingga bisa mendengar setiap kata yang mereka ucapkan. Driver mengatakan ada urusan yang harus diselesaikan sendiri, dan dia meminta Stangerson menunggu kereta, karena tidak lama lagi ia akan kembali. Stangerson menolak, dan mengingatkan bahwa mereka sudah berjanji untuk selalu bersama. Driver menjawab bahwa urusannya sangat pribadi, dan ia harus pergi sendiri. Aku tidak bisa mendengar balasan Stangerson, tapi driver selalu meledak marah dan memaki-maki, mengingatkan Stangerson bahwa ia hanyalah pelayan bayaran dan tidak berhak mengatur dirinya. Mendengar itu, sang sekretaris menyerah. Ia bersedia menunggu di stasiun, dan seandainya mereka tertinggal kereta berikutnya, ia akan menunggu driver di Halliday's Private Hotel. Driver menjawab, ia akan ada di peron sebelum pukul 11, kemudian ia meninggalkan stasiun. Saat yang telah lama kutunggu akhirnya tiba. Musuhku berada dalam kekuasaanku, tapi aku tidak bertindak tergesa-gesa. Rencanaku telah tersusun. Tak ada kepuasan dalam membalas dendam jika sasaran kita tidak menyadari siapa yang membalas dendam padanya dan kenapa ia mendapat pembalasan. Kebetulan, beberapa hari sebelumnya orang yang bertugas mengawasi rumah-rumah kosong di Brixton Road menjatuhkan kunci salah satunya di keretaku. Kunci itu telah diminta kembali pada malam harinya, tapi aku sempat membuat duplikatnya. Dengan cara itu, aku mendapat akses ke rumah kosong tersebut, tempat aku bisa menjalankan rencanaku dengan tenang. Masalahnya adalah, bagaimana cara membawa driver ke rumah itu? Nah, aku mengikuti driver yang berjalan kaki menyusuri jalan lalu masuk ke kedai minuman. Dari sana, dia pergi ke kedai lain dan tinggal selama sekitar setengah jam. Sewaktu keluar, dia terhuyung-huyung dan jelas sangat mabuk. Ada sebuah kereta tepat di depanku, dan driver memanggilnya. Kuikuti kereta itu rapat-rapat. Kami melaju melintasi jembatan Waterloo dan jalan-jalan lain, hingga tiba di rumah kos driver. Aku tidak bisa membayangkan apa maksud driver kembali ke sana, tapi aku tetap mengikutinya, dan berhenti sekitar 100 meter dari rumah tersebut. Driver masuk ke rumah, dan keretanya melaju pergi. Tolong ambilkan air, mulutku rasanya kering berbicara terus-menerus. Kuulurkan gelasnya, dan ia menenggak habis isinya. Sekarang lebih enak, katanya. Aku menunggu sekitar 1/4 jam, lalu tiba-tiba ku dengar keributan, seperti ada orang yang berkelahi di dalam rumah. Kemudian pintu terbuka, dan 2 pria muncul, salah satunya driver, sedangkan yang seorang lagi belum pernah kulihat. Pemuda ini mencengkram ke arah driver, dan sewaktu mereka tiba di tangga depan, dia mendorong driver serta menendangnya, sehingga driver terhuyung-huyung ke seberang jalan. "Anjing!" seru pemuda itu sambil mengacung-acungkan tongkat. "Akan kuhajar kau, karena menghina gadis baik-baik." Dia begitu murka sehingga kukira driver akan dipukulnya dengan tongkat. Tapi driver bergegas kabur. Dia berlari ke tikungan jalan dan melihat keretaku. "Antar aku ke Halliday's Private Hotel," katanya sambil melompat masuk. Aku sangat gembira karena masalahku terpecahkan. Driver sudah berada di dalam keretaku. Keretaku jalankan perlahan-lahan sambil aku mempertimbangkan tindakan terbaik yang bisa kulakukan. Apakah sebaiknya aku membawanya ke rumah kosong sebagaimana rencana semula, atau ke pedalaman dan melakukan pembicaraan terakhir kami di salah satu jalan yang sepi? Aku hampir saja melakukan yang terakhir, sewaktu driver tiba-tiba meminta diantar ke kedai minuman. Dia kembali bermabuk-mabukan hingga kedainya tutup. Sewaktu keluar, driver nyaris sudah tak berdaya lagi, hingga yakinlah aku bahwa dia tak mungkin lepas dari tanganku. Jangan membayangkan aku berniat membunuhnya dengan darah dingin.
Walau hal itu layak baginya, aku telah lama memutuskan untuk memberinya kesempatan hidup jika dia berani menerima tantanganku. Begini, di antara sekian banyak pekerjaan yang pernah kulakukan sewaktu berkelana di Amerika, salah satunya adalah menjadi tukang sapu di laboratorium di York College. Suatu hari dosennya mengajar tentang racun, dan dia menunjukkan sejumlah alkaloid kepada para mahasiswa. Racun tersebut berasal dari tumbuh-tumbuhan di Amerika Selatan, dan paling kuat sehingga sebutir paling kecil pun akan mendatangkan kematian seketika. Kuperhatikan di mana sang dosen menyimpan botolnya, dan sudah mereka semua pergi, kuambil sedikit isinya. Aku cukup pandai mencampur bahan kimia, jadi kuolah alkaloid ini menjadi pil-pil kecil yang mudah larut. Setiap pil kusimpan dalam kotak bersama pil lain yang mirip, tapi tak beracun. Pada waktu itu, aku mengambil keputusan bahwa jika saatnya tiba, aku akan memberi Dreber dan Stangerson kesempatan memilih. Mereka masing-masing boleh mengambil sebutir pil dari setiap kotak, sementara aku mengambil sisanya. Pil-pil itu cukup mematikan dan tidak seribut letusan pistol yang diredam sapu tangan. Setelah bertahun-tahun membawa pil-pil itu kemana-mana, kini tiba saatnya untuk kugunakan. Jam sudah mendekati pukul 1, dan hujan turun deras sekali. Sekalipun di luar keadaannya buruk, dalam hati aku gembira. Begitu gembira sehingga aku ingin berteriak-teriak. Aku menyulut cerutu dan mengisapnya untuk menenangkan sarafku, tapi tanganku gemetar dan pelipisku berdenyut-denyut saking tegangnya. Saat keretaku melaju, aku bisa melihat John Ferrer tua dan Lucy yang manis memandangku dari kegelapan. Mereka tersenyum padaku. Aku melihatnya dengan jelas seperti aku melihat kalian semua di ruangan ini. Sepanjang jalan, mereka ada di depanku, masing-masing di kedua sisi kuda, hingga aku berhenti di depan rumah kosong di Brixton Road itu. Tidak terlihat seorang pun, juga tidak terdengar suara apapun, kecuali tetesan hujan. Sewaktu melongok ke dalam kereta, kulihat Dreber sedang tidur meringkuk. Kuguncangkan lengannya. "Sudah tiba," kataku. "Baik," katanya. Kurasa dia mengira kami sudah tiba di hotel yang tadi disebutkannya, karena dia turun tanpa mengatakan apa-apa dan mengikutiku melintasi taman. Aku harus memapahnya karena dia mabuk berat. Sewaktu kami tiba di depan pintu rumah, kubuka pintunya dan kubimbing dia masuk ke ruang depan. Percayalah, sepanjang jalan John Ferrer dan putrinya berjalan di depan kami. "Gelap sekali," kata Dreber sambil mengentakkan kaki. "Sebentar lagi terang," kataku sambil menyulut korek dan menyalakan lilin yang kubawa. "Nah, Enoch Dreber," lanjutku, berpaling kepadanya dan mengacungkan lilin ke depan wajahku. "Siapa aku?" Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca karena mabuk. Lalu kulihat kengerian memancar di sana. Wajahnya berkedut-kedut ketika dia mengenali diriku. Dia terhuyung-huyung mundur. Keringat dingin mengalir di keningnya. Giginya bergemeletukan. Melihat itu, aku menyandar ke pintu dan terbahak-bahak. Sejak dulu, aku tahu pembalasan akan manis rasanya. Tapi aku tidak pernah mengharapkan kepuasan jiwa seperti yang menguasaiku pada saat itu. "Kau anjing," kataku. "Aku memburumu dari Salt Lake City sampai ke St. Petersburg, dan kau selalu berhasil meloloskan diri. Sekarang akhirnya pelarianmu berakhir, karena salah satu dari kita, entah kau dan aku, besok tidak akan melihat matahari lagi." Dia menyurut semakin jauh saat aku berbicara. Ekspresinya menunjukkan bahwa dia menganggapku gila. Mungkin aku memang sudah gila. Denyut di pelipisku rasanya seperti hantaman palu godam. Dan aku yakin akan terserang ayan kalau saja darah tidak menyambar keluar dari hidungku dan melegakan diriku. "Sekarang, apa pendapatmu tentang Lucy Ferrer?" seruku, mengunci pintu dan menggoyang-goyangkan anak kunci di depan wajahnya. "Hukuman memang lambat datangnya, tapi akhirnya kau tetap saja akan menjalaninya." Kulihat bibir pengecutnya gemetar saat aku bicara. Dia pasti mengemis-ngemis untuk diampuni, tapi dia tahu benar tindakan itu tidak ada gunanya. "Kau akan membunuhku?" tanyanya terbata-bata. "Tidak akan ada pembunuhan," jawabku. "Siapa yang sudi membunuh anjing gila? Apakah kau berbelas kasihan kepada kekasihku yang malang sewaktu kau menyeretnya dari ayahnya, yang dibantai dan memaksanya menjadi anggota haremmu yang terkutuk?" "Bukan aku yang membunuh ayahnya," serunya.
Tapi kau yang menghancurkan hatinya, teriakku sambil menyodorkan kotak pil ke hadapannya. Biar Tuhan yang menjadi hakim di antara kita. Pilih salah satu dan makanlah. Yang satu adalah kematian dan yang lain adalah kehidupan. Akan kuambil apa yang tidak kau pilih. Kita lihat apakah memang ada keadilan di dunia ini, atau manusia hidup karena kebetulan belaka. Dia meringkuk sambil menjerit-jerit liar dan meminta-minta pengampunan. Tapi kucabut pisauku dan kutempelkan di lehernya hingga dia mematuhi perintahku. Dia mengambil sebutir pil dan menelannya. Aku menelan pil lain. Lalu kami berdiri berhadapan tanpa berkata-kata selama 1 menit, menunggu siapa yang hidup dan siapa yang mati. Bagaimana aku bisa melupakan ekspresi wajahnya sewaktu tanda-tanda pertama memberitahunya bahwa dia telah keracunan. Aku tertawa sewaktu melihatnya dan mengacungkan cincin kawin Lucy di hadapan matanya. Hanya sejenak, karena reaksi alkaloid sangat cepat. Dia mengerinyit kesakitan, mengulurkan tangannya, terhuyung-huyung, lalu jatuh berdebum ke lantai. Aku membalikkannya dengan kakiku dan menempelkan tanganku di dadanya. Tidak ada gerakan, dia sudah tewas. Darah terus mengalir dari hidungku, tapi aku tidak mempedulikannya. Entah mengapa, aku lalu terpikir untuk menulis di dinding dengan darahku. Mungkin aku hanya iseng. Aku ingin bermain-main dengan polisi karena perasaanku sedang sangat gembira. Aku teringat kejadian di New York ketika mayat seorang Jerman ditemukan dengan kata receh ditulis di atasnya. Saat itu koran-koran ramai berdebat bahwa pembunuhan ini pasti melibatkan organisasi rahasia. Kurasa apa yang membingungkan orang New York pasti juga membingungkan orang London. Jadi kucelupkan jariku ke dalam darahku sendiri dan menuliskan kata receh di dinding. Lalu aku menuju keretaku dan pergi dari situ. Aku telah melaju beberapa lama sewaktu kemasukkan tanganku ke saku, tempat aku biasa menyimpan cincin Lucy, dan mendapati cincin itu tidak ada. Mengira aku sudah menjatuhkannya sewaktu membungkuk di atas mayat Dreber, aku berputar balik dan meninggalkan keretaku di jalan samping. Kuberanikan diri untuk kembali ke rumah itu, karena aku lebih baik menghadapi apapun daripada kehilangan cincin Lucy. Sewaktu tiba di taman, aku bertemu dengan seorang polisi yang baru datang dari rumah itu. Tapi aku berhasil menghapus kecurigaannya dengan berpura-pura mabuk. Begitulah bagaimana Enoch Dreber menemui ajalnya. Kini aku tinggal melakukan hal yang sama terhadap Stangerson, agar utang nyawanya kepada John Ferrer terbayar. Aku sudah tahu Stangerson menginap di Halliday Private Hotel, maka aku berkeliaran di dekat tempat itu sepanjang hari. Tapi Stangerson tidak keluar-keluar. Rupanya dia menduga telah terjadi sesuatu sewaktu Dreber tidak muncul. Si Stangerson itu cerdik dan selalu waspada. Tapi kalau dia mengira bisa menghindariku dengan tetap berada di dalam, dia keliru. Tak lama kemudian, aku sudah mengetahui jendela kamar tidurnya. Dan pagi-pagi keesokan harinya, aku memasuki kamar itu dengan bantuan tangga yang tergeletak di jalan di belakang hotel. Aku membangunkan Stangerson dan memberitahukannya bahwa sudah tiba saatnya dia mempertanggungjawabkan nyawa yang dicabutnya dulu. Kujelaskan kematian Dreber kepadanya, dan kuberikan pilihan yang sama dengan pil-pil beracun itu. Bukannya mengambil kesempatan yang kutawarkan, dia justru melompat dari ranjang dan berusaha mencekik leherku. Untuk mempertahankan diri, kutusuk dia di jantungnya. Pada akhirnya sama saja, karena Yang Maha Kuasa tidak akan membiarkan tangannya yang bersalah untuk mengambil pil yang tidak beracun. Masih ada sedikit lagi yang harus kukatakan, dan sebaiknya kuungkapkan sekarang, karena kurasa aku sudah sekarat. Aku terus melakukan pekerjaanku sebagai kusir kereta selama 1-2 hari, dengan harapan aku bisa mengumpulkan uang yang cukup banyak untuk biaya perjalanan ke Amerika. Aku sedang berdiri di halaman sewaktu seorang bocah lusuh menanyakan apakah ada kusir yang bernama Jefferson Hope. Katanya dia dipanggil seseorang di Baker Street 221B. Aku berangkat tanpa rasa curiga, dan tahu-tahu tuan ini memborgol tanganku. Begitulah seluruh kisahku, tuan-tuan. Kalian boleh menganggapku sebagai pembunuh, tapi aku tetap yakin diriku hanyalah penegak keadilan, sama seperti kalian. Begitu menegangkan kisah pria tersebut, dan sikapnya begitu mengesankan, hingga kami semua terdiam mengikuti penuturannya. Bahkan para detektif profesional yang sudah biasa menghadapi berbagai kasus kejahatan, tampak sangat tertarik dengan cerita pria ini. Sesudah ia selesai, kami masih membisu selama beberapa menit.
Kesunyian hanya dipecahkan oleh goresan pensil Lestrade yang menyelesaikan catatannya. "Hanya ada satu hal yang ingin kutanyakan," kata Sherlock Holmes pada akhirnya. "Siapa temanmu yang datang mengambil cincin yang kuiklankan?" Jefferson Hope mengedipkan mata ke arah temanku dengan jenaka. "Aku bisa menceritakan rahasiaku sendiri, tapi aku tidak mau menyulitkan orang lain. Aku melihat iklanmu, dan kupikir ini mungkin jebakan, atau mungkin saja memang cincin yang kuinginkan. Temanku mengajukan diri untuk memeriksanya. Kau harus mengakui, dia melakukannya dengan sangat cerdik." "Memang," Holmes mengakui. "Nah, tuan-tuan," kata inspektur dengan serius, "peraturan harus dipenuhi. Pada hari Kamis, tersangka akan disidangkan, dan kehadiran kalian diperlukan. Sampai saat itu, saya bertanggung jawab atas dirinya." Ia membunyikan bel sambil berbicara, dan Jefferson Hope dibawa pergi oleh 2 sipir. Aku dan Holmes pun keluar dari kantor polisi, lalu naik taksi ke Baker Street.